Ayo tuh Komnas HAM, KPAI ditantang oleh Kang Deddy Mulyadi, berani tidak? Jangan bisanya cuma ngoceh doang. Dari Komnas HAM akademisi dan juga praktisi mungkin seperti apa mungkin? Ya kalau pro kontra kan bagus, artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan. Nah kemudian kan ada kecemasan atau kekhawatiran karena di lembaga atau tempat militer, tempat pendidikan militer, ya kan? Karena dianggap anak-anak ini tidak punya kewajiban atau tidak punya keharusan, bahkan dianggap tidak boleh militer memberikan pendidikan pada anak-anak remaja, ya kan? Tetapi menurut saya, pertama, tentara ini banyak ngajar loh di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, SMA Taruna Nusantara itu tertentara loh, pelatihnya, gurunya. Ketiga, sekolah-sekolah yang yayasannya di bawah TNI itu SMA dan SMK itu tentara loh gurunya. Nah yang keempat, paskibraka ini, pramuka ini banyak dilatih oleh tentara. Urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Kepada Komnas HAM, KPAI, anggota DPR Komisi 10, Anda mendapat tantangan dan undangan dari seorang Gubernur Jawa Barat untuk sama-sama memberikan metode untuk menanggulangi siswa-siswa yang bermasalah. Jangan hanya bisa mengkritik, tapi tidak pernah memberi solusi. Anda diundang Kang Deddy Mulyadi untuk sama-sama mendidik 1.000 siswa dengan metode-metode dan cara yang berbeda. Dan ujungnya, kita akan sama-sama memberikan penilaian cara dan metode siapa yang paling unggul untuk menciptakan generasi-generasi mendatang yang disiplin, mandiri, dan berkualitas. Kalau hanya memberi kritikan, tapi tidak memberi solusi, anak TK pun bisa melakukan. Salam, akal waras. Ayo tuh Komnas HAM, KPAI ditantang oleh Kang Deddy Mulyadi, berani tidak? Jangan bisanya cuma ngoceh doang di TV, di media. Buktikan kalian bisa nggak membina anak-anak nakal dengan metode kalian masing-masing. Itu katanya Gubernur Jawa Barat berani menangani 1.000 siswa bermasalah. Kalian sanggupnya berapa? 1.000 juga? Atau 500 deh, 500. Banyak kan? 100 aja, 100 siswa bermasalah. Kalian berani nggak? Kalian berani nggak menangani 100 siswa bermasalah dengan metode kalian? Ayolah grader, buktikan. Komnas HAM sama KPAI tugas dan kerjaannya apa? Jangan-jangan cuma ngebacot doang. Komnas HAM sama KPAI manfaat dan fungsinya apa? Jangan-jangan cuma speak bullshit doang. Ya bukan kenapa-napa. Daripada ngebacot sama speak bullshit, mendingan gawe. Jangan-jangan sebenarnya yang perlu dibina dan diberikan pelatihan itu bukan anak-anak nakal dan anak-anak yang memang ngebandel doang. Gue curiga jangan-jangan sebenarnya yang perlu dibina dan diberikan pelatihan itu Komnas HAM dan KPAI. Selama ini Komnas HAM dan KPAI ini kemana aja? Kebanyakan molor ya. Masyarakat nih kagak butuh speak bullshit tai kucing. Masyarakat nih kagak butuh teori-teori bacotan kagak bugu. Eksekusi itu yang masyarakat butuhkan agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kalau emang Komnas HAM dan KPAI bisa gawe, ya gawein. Kalau emang kagak sanggup, kagak mampu, ya udah mingkem aja, kagak usah banyak bacot. Tapi jujur aja, gue sih malah makin curiga. Sebenarnya yang benar-benar membutuhkan pelatihan dan perlu dibina itu Komnas HAM dan KPAI. Tidak hanya anak-anak bandel, tidak hanya anak-anak yang nakal. Pada dasarnya sebenarnya Komnas HAM dan KPAI ini berkeinginan untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan. Hanya saja terlalu gengsi untuk mengakui. Alright, ulala. Komnas HAM sama KPAI protes tentang sistem militer untuk anak-anak nakal yang diberlakukan oleh KDM di wilayah Jawa Barat. Katanya melanggar hak asasi dan juga tidak pantas diberlakukan itu untuk anak-anak di bawah umur. Punten nih ya, saya mau tanya, apa yang sudah dilakukan oleh KPAI dan juga Komnas HAM untuk menyelamatkan kehidupan bagi anak-anak tersebut?
Pernah lihat gak kesusahan orang tua mereka untuk menasihati anak-anaknya karena gak mau sekolah, karena sering ngelawan sama orang tua, bahkan ada juga yang lebih daripada itu, yaitu adalah narkoboy ataupun ngelem dan segala macamnya. Anak-anak yang dititipkan dalam program barak militer tersebut adalah sudah seizin orang tuanya, dan bahkan ada orang tua yang tanpa diminta menyodorkan anaknya untuk dididik karena mereka berharap bahwa dalam program tersebut anak mereka bisa jauh lebih baik. Karena kan kalau berharap sama kalian, KPAI dan juga Komnas HAM gak bisa ngelakuin apa-apa kan? Atau pertanyaannya dibalik, ketika gak ada program ini, sekarang gue mau tanya sama Komnas HAM sama KPAI, program apa yang mesti ditawarkan atau diberlakukan buat anak-anak tersebut? Tunggu makan korban dulu sampai dengan tawuran. Tunggu yang masuk rumah sakit dulu karena sudah kelebihan mengkonsumsi narkoboy. Pak, Bu, orang tua mereka tuh gak bisa nunggu sampai dengan kayak gitu. Lagian gini loh, Komnas HAM sama KPAI udah urusin aja anak-anak artis, anak-anak pejabat yang memang perlu diurus gitu loh. Kok anak-anak artis sama anak-anak pejabat? Iya, kan biasanya mereka ngurusinnya cuma seputar itu aja. Nah, katanya program ini juga diadop oleh beberapa daerah lain gitu ya. Gue dukung. Semoga dengan program ini generasi penerus bangsa kita jauh lebih baik, jauh lebih tertata, jauh lebih memiliki harapan yang baik. Dan yang paling penting adalah orang tua dari mereka juga memiliki pengharapan yang jauh lebih baik dengan anak-anaknya. Saya sangat heran, kok ada orang yang tidak sepakat dengan kebijakan KDM terkait anak yang nakal atau anak yang suka tawuran itu dididik di barak militer oleh TNI. Ini program yang sangat bagus. Bahkan yang tidak setujunya ini adalah ada dari KPAI, juga ada dari anggota DPR tertentu ya, sampai mau menangis katanya. Bahkan kita pun patut mempertanyakan ya, KPAI sejauh ini fungsinya ngapain? Saya kasih tahu ya, terkait dengan program pendidikan di barak militer, ini sebenarnya sudah banyak dijalankan oleh sekolah-sekolah, oleh pesantren-pesantren untuk membentuk karakter anak-anak. Jadi di 3 bulan pertama, di 2 minggu pertama, proses ospeknya itu di barak militer oleh TNI, dan ini sangat bagus sekali untuk proses pendisiplinan, untuk membuat karakter kuat bagi anak. Bahkan tempat saya bekerja sekitar 10-15 tahun yang lalu, untuk kemudian kita bisa bekerja di sana, ospek pertama itu kita belajar di barak militer, dan ini sangat bagus sekali. Kita akan memiliki kedisiplinan, team building yang kuat, dan seterusnya. Intinya dampaknya sangat positif, apalagi diterapkan untuk anak-anak. Karena sekali lagi, banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang sudah kerjasama dengan TNI untuk membuat program serupa, di mana kelas 10, kelas 7, itu ada proses selama ospek itu oleh TNI, dan ini sangat bagus dampaknya. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Jika ada orang yang tidak sepakat dengan proses yang dilakukan oleh KDM, sudah bisa jadi ini bermasalah. Kenapa demikian? Karena dia meragukan institusi TNI terkait dengan proses pola pendidikannya yang sejauh ini telah berhasil menghantarkan banyak TNI sehingga punya karakter yang kuat, jiwa yang kuat, disiplin dan sebagainya. Karena itu pula yang kemudian diterapkan pola pendidikannya untuk anak-anak. Bikin malu kemarin Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bikin malu. Kemarin viral nih, Kang Deddy Mulyadi bikin malu pegawai dinas KPAI. Maaf ya kalau salah, KPAI kalau nggak salah itu dibikin malu oleh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa masih banyak anak-anak yang berkeliaran di perempatan? Kenapa masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah? Kenapa anak-anak masih banyak yang dipaksa bekerja oleh para orang tuanya? Dan beliau mengatakan, kalau tidak dibereskan, kalau tidak dibersihkan, dinas ini lebih baik ditutup. Mantap Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya kerja terus, semangat terus. Meskipun dibilang gubernur konten, mantap. Tidak ada yang lebih baik dari hal seperti itu. Sehat terus ya Kang Deddy Mulyadi. Doa kami bersamamu. Bener anjing omongan netizen, anu kudu dievaluasi mah Komnas HAM anjing, lain pendidikan karakter Deddy Mulyadi. Nah Komnas HAM kudu dievaluasi karena di zaman baheula
nepi ka ayeuna geus sabaraha loba kasus pelanggaran HAM, entah eta nu ringan, sedang nepi ka berat anu dibereskeun ku Komnas HAM. Terus kasus-kasus nu urgen tentang pelanggaran HAM geus beres apa acan anjing. Sok tunjukkeun ke masyarakat. Abeh maneh teh kadeuleu gawena naon anjing. Lain malah hayo we nyikut-nyikut kanu program batur sete goblok.